Minggu. Bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Adik-adik yang ada di rumah, Kak Mary mau nanya hari ini apa kabar? Apa? Oh, pastinya adik-adik yang ada di rumah hari ini luar biasa dan penuh sukacita ya. Nah, adik-adik sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, adik-adik yang ada di rumah jangan lupa untuk siapin Alkitabnya ya. Nah, sekarang Kak Mary mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah pujian dari Terbit Matahari. Adik-adik dengan penuh sukacita ya nyanyinya. Dengan penuh sukacita ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita angkat pujian sekali lagi dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Jangan lupa adik-adik pakai gerakan ya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik yang ada di rumah, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan oleh Kakak Gita. Adik-adik sekarang Kak Mary mau ngajak berdoa, lipat tangannya, tutup matanya ya, ikutin Kakak Mary berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesehatan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Gita. Kau berkati Kakak Gita Tuhan, agar apa yang Kakak Gita sampaikan bisa kami lakukan di kegiatan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ajar kami untuk duduk diam, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sudah ambil Alkitabnya? Yuk kita baca firman Tuhan hari ini. Kita buka Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kakak bacakan untuk kita ya, kita bisa baca sama-sama di rumah. Perjanjian Allah dengan Nuh.
Berfirman Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Nah, sebelum kakak cerita adik-adik, kakak mau tanya, siapa adik-adik di sini yang masih ingat cerita firman Tuhan 2 minggu lalu? Nah, kakak ingetin ya adik-adik, 2 minggu lalu itu ceritanya tentang penciptaan, di mana kita manusia mendapatkan perintah dari Tuhan untuk melindungi serta memelihara setiap ciptaan Tuhan. Nah, kalau cerita firman Tuhan minggu lalu, adik-adik di sini masih ingat nggak? Cerita firman Tuhan minggu lalu itu mengingatkan kita bahwa Tuhan menyediakan setiap kebutuhan manusia sebelum manusia diciptakan adik-adik. Nah, tapi hari ini adik-adik kita baca cerita tentang Nuh. Nuh itu hubungannya dengan air bah. Nah, ternyata adik-adik selama dari penciptaan sampai pada zaman Nuh itu manusia banyak melakukan perbuatan jahat dan melakukan dosa. Manusia membunuh, manusia melakukan kejahatan, manusia tidak menghormati Tuhan, melanggar setiap perintah Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan menghukum manusia. Kenapa sih adik-adik Tuhan menghukum manusia? Itu karena Tuhan adalah Tuhan yang adil adik-adik. Jadi Tuhan menghukum kejahatan manusia. Sama seperti ini adik-adik. Misalnya nih di sekolah, kita punya teman yang waktu ujian dia ketahuan contek atau menyontek. Nah, kira-kira guru kita akan diamin dia atau akan menegur dia? Pasti akan menegur dia kan adik-adik. Karena apa? Karena guru kita tidak mau muridnya melakukan apa yang buruk. Tidak mau muridnya melakukan perbuatan yang buruk. Nah, adik-adik, begitupun Tuhan juga menghukum manusia karena Tuhan itu adil terhadap manusia yang berbuat jahat dan berbuat baik. Nah, ketika Tuhan menghukum manusia dengan mendatangkan air bah, ada satu keluarga yang Tuhan selamatkan. Kira-kira keluarga siapa adik-adik? Tadi kakak udah sebutin. Iya, keluarga Nuh, yaitu ada Nuh, istrinya, anaknya, serta menantunya. Nah, Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa Nuh yang diselamatkan adik-adik? Karena Nuh taat dan melakukan perintah Tuhan, sehingga Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, dan di bahtera itu Tuhan menolong Nuh, menyelamatkan Nuh serta keluarganya dan juga setiap makhluk hidup ciptaan Tuhan. Selama berhari-hari, berminggu-minggu, air bah diturunkan ke bumi dan kemudian akhirnya air bah itu surut. Dan apa hal yang pertama yang Nuh lakukan adik-adik? Hal pertama yang Nuh lakukan adalah membuat mezbah, mengucap syukur pada Tuhan dengan membakar korban bakaran. Nah, pada saat itu adik-adik, Tuhan Allah berjanji Dia tidak akan mengutuk bumi lagi. Dan Tuhan Allah berjanji tidak akan mendatangkan air bah lagi ke bumi. Nah, Tuhan juga membuat satu tanda loh adik-adik untuk mengingatkan kita akan janji Tuhan. Tandanya apa? Sebuah busur di langit atau yang kita kenal dengan pelangi.
Jadi ketika kita melihat pelangi, kita akan selalu ingat bahwa Tuhan menepati janjinya dan mengingatkan kita juga untuk senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, ketika kondisi pandemi seperti ini mungkin saja membuat kita takut dan cemas. Tapi ingatlah serta yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Kita harus terus berdoa dan memohon supaya Tuhan melindungi kita dari sakit penyakit serta mara bahaya. Karena ketika kita percaya pada Tuhan, Tuhan juga berjanji tuh adik-adik kepada kita bahwa kita tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kakak mau ajak adik-adik sekarang untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Bantu kami Tuhan supaya kami boleh yakin dan percaya akan setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Kiranya juga Tuhan yang mau pulihkan Indonesia supaya pandemi corona boleh segera berakhir. Kiranya Tuhan juga yang memberkati orang tua kami, menjaga kesehatan mereka, membantu mereka Tuhan supaya mencukupkan kebutuhan kami. Bantu kami juga Tuhan supaya kami dan teman-teman kami boleh selalu sehat. Kiranya Tuhan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dan inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita firman Tuhan hari ini ada kuisnya loh adik-adik. Pertanyaan yang pertama, siapa saja orang-orang yang Tuhan selamatkan dari air bah? Pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan menghukum manusia yang berbuat jahat? Pertanyaan yang ketiga, apa tanda yang Tuhan buat ketika Tuhan berjanji pada Nuh? Adik-adik bisa tulis jawabannya di kolom komentar di YouTube channel Sekolah Minggu HKP Pasarbo ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.